Ingkang kalih multitasking. Multitasking itu dalam satu waktu kita bisa mengerjakan banyak hal. Jadi, kalau misalnya sedang rapat sambil jualan online, ya, sambil ngaji, kadang triple ya, dalam satu waktu melakukan pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan pada saat era seperti ini? Boleh multitasking itu, tetapi harus kita lakukan dengan bertanggung jawab. Semuanya selesai, semuanya tuntas. Jangan kemudian ikut Zoom, sijine pakai HP, sijine pakai laptop. Oh betul? Aduh, sorry diulang ini tadi aku soalnya habis ngomong di sana. Gimana? Di sini. Mati mas. Betul. Ya. Tes. Ya, makasih. Diulang gitu ya. Saya kan mau biar orang ngerti fasenya biar. Waduh, totalannya biar bubar semuanya. Karena tidak bertanggung jawab dalam satu hal. Sehingga multitasking boleh, tetapi harus kita lakukan dengan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah instan, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya juga sudah matur. Zaman dahulu kalau mahasiswi saya beri tugas, ini buku tolong direview, baca beneran, ringkesannya terus ditulis. Zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang browsing dulu, Mbak Google ada nggak ya review buku ini? Mbak Google tahu nggak ya ringkasan buku ini? Nanti mesti ditumpuk. Kok tahu? Soalnya foto KP. Soalnya banyak yang sama. Jadi instan yang diperoleh. Yang tidak dibaca bukunya tapi baca ringkasannya. Kita seringkali mendapatkan informasi begitu, kita membaca ringkasannya. Pak Syafi'i Ma'arif bukunya ini loh. Oh iya. Apa sih sebetulnya poin-poin yang ingin disampaikan? Baca ringkasan buku Syafi'i Ma'arif. Nah, sudah dapat poin-poinnya. Selesai. Bagus Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian jangan berhenti sampai di situ. Kita juga perlu mengeksplorasi hal-hal yang penting lebih jauh lagi. Ya. Kemudian anti mainstream. Zaman kita ini ya. Kalau dahulu cita-citamu apa? Dokter. Cita-citamu apa? Polisi. Cita-citamu apa? Guru ya itu cita-cita. Dan hal-hal lain yang biasa disampaikan. Tapi kalau zaman sekarang anak SMP anak teman saya yang SMP, saya tanya cita-citamu apa? YouTuber. Kalau adiknya influencer jawabannya. Ya itulah cita-cita anak zaman now, anti mainstream. Ada ibu-ibu yang sedih anakku kok cita-citanya jadi master chef ya. Oh, master chef sekarang berapa bayarannya ya? Dan kalau bisa seperti master chef yang di TV itu luar biasa. Karena sekarang ini eranya adalah era spesialisasi. Master chef itu bukan sesuatu yang tidak boleh dicita-citakan. Karena sekarang ini dunia memerlukan spesialisasi. Enggak bisa orang yang enggak ahli masak dalam rasa yang selezat itu. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu anti mainstream, tetapi kemudian juga sambil kita arahkan. Yang penting anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang ke-5 ya, materialistik. Materialistik menikah segala sesuatu yang materi tampak wow. Nah sekarang bocah-bocah kita itu lihat tontonan-tontonannya itu yang di follow selebritis Bapak Ibu sekalian. Selebritisnya jalan-jalan ke luar negeri, selebritisnya jalan-jalan ke mall ya, gonta-ganti mobil, gonta-ganti fashion. Sudah banyak sekali penelitian mahasiswa saya, karena saya di program studi sosiologi agama, meneliti tentang konsumerisme santri di pondok pesantren APJ sampun kathah skripsi ini pun. Santri yang dahulu itu zuhud, qanaah, terima apa adanya, saat ini lebih banyak yang follow selebgram sehingga hanya hal-hal yang ingin dibeli, beli. Apalagi sekarang ada istilah shopping letter aja, ada istilah toko-toko online yang menawarkan hutang-hutang itu ya. Beli sekarang bayarnya nanti. Wah, sudah banyak yang terkindil-kindil. Gak apa-apa, nanti pas dikirim orang tuaku saya bayar. Padahal nanti pada saat dikirimnya sudah ada plot untuk yang lainnya lagi Bapak Ibu sekalian. Kemarin
tetangga saya cerita, Bu, aku ini tadi habis dari sana, dekat mana sana, bawa ke sana. Ngeri dengar anak ngomong sama orang tuanya. Apa? Bapak, Ibu, aku saben dino numpak bis. Aku mulai sekarang nggak mau naik bis. Tukok ke motor, nek orang ditukok ke motor, tak pateni Bapak Ibu. Ya Allah, tenang gue, tenang. Dia cerita sama saya dengan penuh semangat. Jadi bapak ibunya itu mau dipateni kalau tidak bisa membelikan motor. Saking teman-temannya semuanya sudah mau pakai motor, nggak ada yang naik bis. Ini bahaya dengan kehidupan materialistik yang serba kelihatan mata melalui sosmed seperti ini, bapak ibu sekalian. Yang berikutnya adalah hybrid atau gaduh-gaduh. Kalau kita ngaji begini ya bapak ibu sekalian, anak-anak kita generasi sekarang ini ngajinya seringkali tidak sesuai dengan Islam wasatiyah atau moderat begitu. Kadang bisa ngajinya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, dipilih secara ekleksis menikah dipilih saksana dewe. Mulai puasa ikut sana, akhir puasa ikut sini. Nanti puasanya jadi nggak genepnya. Dipilih mana yang enak, dipilih mana yang nyaman buat dia ya. Maka ngajinya itu kadang-kadang ngaji yang hybrid gaduh-gaduh. Dicuplek, ngambil dari sana, ngambil sini, dari sini, ngambil dari sini. Tidak menemukan hakikat sebetulnya iman dan amal soleh itu sebagai kunci dalam memahami kehidupan ini. Dan yang terakhir yang paling berbahaya adalah lazy menikah adalah males. Istilah anak zaman sekarang menikah mager, males gerak. Sampai kemudian punya istilah mereka itu capek rebahan. Kalau zaman dulu kan beraktivitas terus capek lalu rebahan. Tapi kalau zaman sekarang capek rebahan kok capek karena begini terus, lihat HP terus, lihat gadget terus, makanya mager. Tidak perlu jalan jauh, cukup beli apa-apa pakai online ya. Tidak perlu masak, semuanya pakai online. Akibatnya lazy. Kita ada generasi yang lazy. Bagaimana caranya supaya tidak lazy Bapak Ibu? Memaksimalkan HP monggo, tapi aktivitas real yang secara fisik tetap kita dorong. Tidak ada semuanya ini yang tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah thalabul ilmi. Persoalan lazy tadi Rasulullah SAW sampun ngendika idzanim khamsan qabla khamsin. Ini sudah sangat famous, Bapak Ibu sekalian pasti sudah hafal juga. Syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Menapa 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita yang lazy. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tua. Saya ingin berdiri di sini rasanya baru kemarin pelayan. Urip mau mampir ngombe itu setelah usia 40. Sekarang saya udah 40 plus ya. Plus. Itu ternyata urip mau mampir ngombe itu beneran. Melihat ke belakang, rasanya baru kemarin. Melihat Bu Iin, rasanya baru kemarin ngajar. TK di sini saya pelayan. Sebulan ini kok ya wis besar. Ternyata anak saya saja sudah kuliah Bapak Ibu sekalian. Rasanya baru kemarin semua. Bapak Ibu sekalian juga bisa merefleksikan pada kehidupan masing-masing. Melihat ke belakang, rasanya cepat. Maka sebelum kita menua lebih tua lagi, monggo sama-sama meningkatkan derajat ketakwaan kita. Sehatmu sebelum sakitmu. Sekarang kita ini datang ke masjid ini dalam keadaan sehat, maka kita tetap istiqomah datang pengajian Ahad pagi. Sebelum kita nanti datang sakit, sudah rekoso kita ini untuk pergi ke masjid, maka sebaiknya kita lakukan sebisa kita, mumpung masih bisa. Kayamu sebelum miskinmu. Kalau sudah miskin, sedang miskin, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita selalu kaya sehingga kita bisa selalu beramal soleh.
pagi kita ada, kita zakat, infak, sedekah dengan lancar supaya kehidupan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Senggangmu sebelum kesibukanmu, sebelum sempitmu. Kalau kita sedang banyak sekali hal yang dikerjakan, ya, nanti sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Mumpung kita sedang lega, gak ada perang, gak ada hal yang menindas kita, maka kita melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah hidupmu sebelum matimu. Selagi kita masih hidup, kita mencapai ridha Allah yang setinggi-tingginya, mencapai derajat Allah yang sebaik-baiknya, dan kita mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang berkualitas. Tentang hidup dan mati ini juga saya punya tembangnya Bapak Ibu sekalian. Senandung pengajian lagi. Kalau tadi judulnya Wayahe Turu Kepati, kalau ini judulnya Prosedulur Podo Elingo. Prosedulur podo elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenana nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wancira lewakilan, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa mulih, ditumpake kereta Jawa lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero guwa tanpa bantal, tanpa kloso. Mumpung kita belum dijujuke jero guwa tanpa bantal, tanpa kloso, maka marilah kita beramal soleh sebaik-baiknya. Apa saja kunci perubahan itu Bapak Ibu sekalian? Kita semua ini terus berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pasangan suami istri yang dari dulu stabil. Mungkin saya ada cerita sedikit. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan kolega dari luar kampus. Kami tuker-tukeran HP bapak-bapak ya. Pak, ini nomor HP pun dicatat. Bu, makin kalau telepon kula napa WA kula ampun dalu-dalu nggih jam kerja mawon. Lho kenapa tuh Pak jam kerja? Nanti nek Pak Rektor betah dalu-dalu pripun kata saya. Soalnya ngeten Bu, istri saya itu semakin tua semakin rumit. Semakin tua semakin rumit tuh. Wah, jangan-jangan Bapak juga begitu, semakin tua semakin rumit juga. Karena sebetulnya manusia itu juga berubah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bacaannya, sesuai dengan kondisi fisiknya juga berubah. Di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, apa ada yang nggak pernah bertengkar ya? Pasti ada berselisih-selisih walaupun sedikit atau banyak pasti ada. Karena sebetulnya kita berubah dan pasangan kita berubah. Wonten loh pasangan-pasangan yang kemudian harus berpisah karena yang satu ngaji apa, yang satu ngaji apa. Itu ada yang sudah dua. Yang saya amati sudah dua. Dulu ngajinya bareng-bareng berangkat dari kajian-kajian yang sama, tapi kemudian yang satu harus berprinsip perempuan tidak boleh bekerja, perempuan tidak boleh keluar rumah, perempuan tidak harus selalu memfokuskan keluarga, tidak punya amal jariah, makanya dia tidak punya kesempatan itu. Selain pada anak-anaknya, tidak punya kesempatan untuk beramal soleh secara sosial. Sudah bisa berubah. Kondisi fisik juga begitu. Dulu ngeluh, mules, tidak ada. Sekarang ada. Maka emosi juga kemudian menjadi tidak stabil ya. Dulu tidak rumit, sekarang menjadi terasa rumit. Dulu belum ada asam uratnya Pak, sekarang asam urat ada. Dulu tensinya betul tinggi Pak, sekarang tensinya tinggi. Ya, dulu bisa mungkin punya kebiasaan ngeteh bareng, sekarang nggak bisa, harus dihindari yang manis-manis. Kita minum air putih bersama saja. Berubah, semuanya berubah, baik dari sisi fisik, bacaan, zaman yang dihadapi dan segalanya berubah. Maka kunci perubahan itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus self improvement atau belajar terus, tolabul ilmi. Self improvement menikah tolabul ilmi,
Yang pertama, menyadari bahwa diri kita ini harus terus berubah. Makanya tadi di depan sudah perlu saya sampaikan lebih dahulu. Yang pertama, mau berubah. Soalnya ada juga yang wis lakono lah, wis pengen ngene wae, wis kono lah zaman sing berubah, aku tak kayak ngene wae. Ada yang seperti itu. Maka dia termasuk orang yang rugi, tadi sudah kita bahas. Prinsip yang pertama, mau berubah. Prinsip yang kedua adalah mau menerima feedback. Feedback mereka adalah masukan dari orang lain. Mereka sulit Bapak Ibu sekalian, karena menerima feedback itu pahit. Menerima masukan dari orang lain itu kadang-kadang gak sesuai dengan perspektif kita sendiri. Itu adalah perspektif orang, belum tentu sama dengan perspektif kita. Tapi untuk kita mau berubah, kita harus mau menerima itu. Dahulu pada saat saya masih di perumahan yang lama, anak-anak masih kecil, melahirkan, menyusui, wes repot banget. Terus saya selak-selak ke masjid waktu itu. Tiba-tiba yang di masjid ada ibu-ibu bilang, tumben ke masjid. Tumben. Ya Allah, orang rasa kayak mau orang ngomong ini. Tapi terus jadi kita refleksikan. Iya ya, berarti menurut orang lain memang aku kurang tahu di masjid. Berarti memang orang lain memandang begitu. Baiklah, insya Allah besok saya akan mulai rajin ke masjid. Misalnya begitu. Ya, jadi feedback itu memang gak enak. Umpan balik dari orang lain itu gak enak. Tapi kita harus menerima kalau kita memang ingin self improvement, maju mengikuti zaman. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu sekalian adalah menyusun goals, menyusun capaian-capaian. Sesok aku arep ngopo, sesok aku arep ngopo. Seminggu ke depan aku harus kepiye, sebulan ke depan aku harus kepiye, setahun ke depan menuju Ramadan lagi harus gimana. Karena kita sudah melewati Syawal Bapak Ibu. Syawal artinya meninggi. Berarti kualitas kita sebetulnya tidak boleh knowing. Tapi kualitas kita kalau sudah melewati Syawal itu sudah meninggi. Caranya untuk menjaga supaya enggak al-imanu yazidu wa yanqus. Imanku naik turun. Tapi kita harus menjaga gimana caranya supaya Syawal, kualitas Syawal dan meninggi. Grafik hidup kita nggak boleh knowing, tapi dibuat goals, dibuat capaian-capaian sesok aku tubi. Masih berapa menit lagi Pak? Sambung ya kata Ibu. Saya mau sakit. Misalnya sedikit lagi, goals kita sendiri. Aku biasanya orang tahajud, insya Allah arep tahajud. Ini cuma contoh-contohnya. Aku biasanya orang duha, insya Allah arep mulai duha. Aku biasanya orang tahu qobliyah ba'diyah, insya Allah arep qobliyah ba'diyah. Aku biasanya satu hari satu ain, insya Allah one day 5 ain. Gak bisa one day one juz misalnya ya, berat ora iso ngomong misalnya ya. One day one ain ditambah terus dan lain-lain membuat dibuat. Keluargaku orang tahu jamaah dan pengen jamaah kabeh. Biasanya nggak ada kultum di rumah, dibuat jadi ada kultum di rumah. Biasanya putrane kakung ora kon ngimami, terus jadi kon ngimami. Masalah besar kalau ada kita lagi berantem, masalah besar dianggap kecil saja, masalah kecil dianggap tidak ada. Aku mulai saiki ora oke-oke ngomongi anak, tapi oke-oke ngrungokke anak. Karena sebetulnya yang berat jadi orang tua itu listening skill, mendengarkan anak, punya kemampuan mendengarkan anak, maunya apa, biar kita sesuai dengan zamannya. Masyarakatku ini udah harus silaturahminya harus erat, kajiannya penuh manfaat, ada wujudan amal dan sebagainya. Monggo, ini tentu tidak bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kita
buat goals kita, goals pribadi, goals keluarga, dan goals masyarakat. Ya. Bapak Ibu sekalian, pengajian ini akan saya akhiri dengan membagikan warisan orang tua saya tentang bagaimanakah menjaga keluarga kita yang terus-menerus sesuai dengan zamannya. Kunci yang pertama itu adalah kunci. Ibu Bapak mungkin sudah sering menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kunci artinya lugu dan suci. Setiap keluarga harus bicara apa adanya. Mungkin memberikan santunan kepada anggota keluarganya, jangan sampai disembunyikan dengan pasangannya, dengan keluarganya, supaya tidak ada syakwa sangka. Lugu, bicara apa adanya. Suci, tidak ada suudzon terhadap anggota keluarga yang lainnya. Lengo, sing siji menteleng, sing siji apike lunga. Ning ampun lunga sak teruse nggih. Menteleng itu berarti matanya melotot. Ampun leng-leng menteleng dibalas tadi menteleng. Itu namanya fire with fire. Api dibalas dengan api maka akan terbakar. Kemudian kayu sing siji teko nek ana masyarakat kita. Ini sebetulnya prinsip ini bisa dipakai untuk kita dalam bermasyarakat ya. Kalau ada yang datang, yang satu you ya. Misalnya datangnya kok kemalaman, wah masukan motornya. Jangan terus disemprot. Iki mau suka nanti Pak Jatuh ini lagi kali ya. Tapi kita tahan dulu untuk menyampaikannya. Kasih senyum yang terbaik, besok baru ditanya, kenapa sih kok sampai malam? Ya. Gabung kalau ada yang memperoleh kelegaan itu adalah sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Misalnya hari ini bisa dapat nilai 9, nilai 8. Bu, aku hari ini nilainya 8. Maka kita pok itu memberikan apresiasi. Alhamdulillah, besok bijine 9, nek saiki 8. Jangan kok isih 8. Kudune 10. Itu jangan ya. Bapak Ibu, di dalam kita berkomunikasi, kuncinya diantaranya warisan orang tua saya itu guci, lengo, kayu, gampo, lugu dan suci, menteleng lungo sementara, teko guyu, lego, tipuk. Nah ini bisa kita eksplorasi pada tema lain kapan-kapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang saya sampaikan juga merupakan nasihat pada diri saya sendiri, karena saya juga masih berproses dalam menjalani kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Menawi wonten galak suling matur kersa para nawuh berberakan sih pangapunten. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang problemnya begitu. Jadi ada gap generasi antara generasi yang kemarin dengan generasi yang sekarang. Mereka ini memang native atau asli terlahir sudah dalam keadaan orang itu pegang gadget semua. Kadang-kadang teknologinya, ilmunya lebih cepat sehingga kita tidak bisa mengikuti. Janjane sing dibuka ki opo, janjane sing diwaca ki opo. Yang seperti itu, bagaimana caranya? Anaknya tahu banyak, orang tuanya tidak tahu. Prinsip kita tentu saja adalah menjalin kedekatan komunikasi dengan anak-anak. Makanya yang paling jadi kata kunci untuk era yang sekarang itu adalah listening skill itu Bapak Ibu sekalian. Perlu saya tekankan di mana-mana itu. Ada materi tentang komunikasi efektif di masa sekarang. Itu kuncinya, underannya itu adalah kemampuan kita dalam mendengarkan kebutuhan anak. Kalau kita bicara, itu kan satu arah begini enak ya, kita mau ngomong apa, berikan ke anak begitu enak. Tapi kalau kemudian kita banyak mendengarkan ke anak, itu adalah sebuah skill yang perlu kita latih secara luar biasa.
Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah tatanan kalimat-kalimat kita atau diksi kita. Diksi kita haruslah diksi yang apresiatif tadi, sesuai dengan pok tadi ya. Diksi yang apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Oh, kowe saiki wis pinter to nyekel HP. Oh, saiki kowe wis belajar to karo Mbah Google. Diksi yang kita pilih seperti itu. Yang kedua adalah waktu. Waktunya perlu kita perhatikan. Makanya tadi ketika saya sampaikan ada anak yang misalnya terlambat datang, tadi ya, tidak kita marahi sakam, tetapi kita tunda dulu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan mengapa bisa begitu. Nah, kalau di dalam teori psikologi yang sudah agak lama ada yang namanya delay of gratification, Bapak Ibu sekalian. Teori yang sudah agak lama tapi masih relevan untuk kita jadikan sebagai prinsip kita dalam menjembatani gap antar generasi. Delay of gratification itu adalah delay itu menahan, gratification itu kesenangan. Pada waktu itu yang membuat teori ini mengamati beberapa anak di dalam sebuah ruangan. Beberapa anak-anak ini, anak-anak TK seperti itu ya, diberi permen. Nah, sekarang Bapak beri satu-satu permen. Semuanya boleh makan permen, cepet-cepet boleh, agak nanti boleh. Tapi akan lebih utama jika nanti maemnya bareng sama Bapak, maemnya bareng sama Pak Guru. Kemudian Pak Guru ini keluar, ya, Bapak-bapak ini tadi yang punya teori ini keluar dan mengamati dari jauh. Siapakah anak-anak yang langsung makan dan siapakah anak-anak yang menunda sebentar? Siapakah anak-anak yang menunda sampai gurunya datang? Sebagaimana pelingnya itu tadi. Lalu dicocokkan datanya, disimpan berpuluh tahun kemudian anak-anak yang tadi dijadikan sebagai sampel penelitian diteliti kembali. Siapa yang paling sukses di antara mereka? Teori menunjukkan yang paling sukses di antara mereka adalah yang bisa menahan kesenangan untuk mendengarkan pesan dari Pak Guru, makan bersama-sama dengan Pak Guru. Itu adalah anak-anak yang paling sukses. Yang tengah-tengah ya dia suksesnya agak-agak. Yang langsung makan rupanya itu yang kurang sukses karena tidak bisa delay of gratification, tidak bisa menunda kesenangan. Oleh karena itu ketika kita punya anak-anak, bagaimana kita mengendalikan gadget, melatih mereka dengan delay of gratification. Usia SD misalnya dibatasi, cukup 2 jam sehari ya dek. SMP misalnya ada negosiasi lagi, cukup 3 jam sehari dan mengerjakan pada saat mengerjakan tugas. Ada negosiasi dari orang tua yang perlu dilakukan. Ibu bapak kalau saya di rumah itu punya nota kesepakatan dengan anak saya. Kapan itu waktu bersih-bersih, ketemu saya ingatkan ini loh dek, punyamu dulu waktu SD. Nama siapa? Berjanji akan memakai gadget 2 jam sehari. Tanda tangan mengetahui orang tua. Nah itu kok kaku sekali ya Bu sebagai orang tua. Ini bukan masalah kaku dan tidak kaku. Ini mengajarkan anak untuk delay of gratification, menunda kesenangan supaya tidak dijor-jorkan mau yang dia mau terus kita ikuti. Kesalahan orang tua kan kadang-kadang begitu. Terlalu sayang sampai tidak bisa kita ini tegas kepada anak. Anaknya jam segini udah masih tidur, dibiarkan saja. Jam 12 masih malas-malesan, dibiarkan saja. Tapi yang perlu kita lakukan adalah tegas terhadap anak. Maka tadi Ibu bagaimana caranya kalau ada game seperti itu? Memang kita satu harus tolakul ilmi di bidang gadget tadi supaya kita jangan tertinggal di sudut sejarah. Yang kedua, membangun komunikasi efektif pada anak sehingga mereka terbuka ketika kita tanyain sebetulnya kamu tuh buka apa, sebetulnya kamu tuh memanfaatkan HP untuk apa, sebetulnya teknologi yang mereka kuasai itu apa saja, mereka bisa cerita sendiri saat makan, saat jamaah, saat masa-masa emas yang lain. Setiap keluarga punya masa emas masing-masing. Mungkin ada yang masa emasnya saat antar jemput ya. The power of penjemputan itu betul-betul saya rasakan ya.
Makanya Pak Arba'in juga dulu waktu kecil saya sering lihat Pak Arba'in antar jemput anak-anak. Itu bukan sekedar kita seperti ojek, itu bukan, tapi di dalam pada saat antar jemput itu ada komunikasi yang sangat intens. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Apa yang terjadi tadi di sekolah itu kita bisa mengeksplorasi lebih jauh. Kita talaqul ilmi, komunikasi yang efektif dengan kata-kata yang baik, dengan listening skill yang baik, dengan cara-cara yang baik, dan yang terakhir tadi adalah melatih anak sejak dini untuk dengan delay of gratification. Tidak jor-joran apa yang mereka mau kita beri, tetapi kita harus punya planning. Anak usia segini harus bagaimana, begini, seperti apa, dan sebagainya. Itulah sedikit dari cara menjembatani. Mungkin Bapak Ibu punya solusi yang lebih jos, monggo, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Itu dari jawaban dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.